Oke, ya, kita akan melihat bagaimana guideline untuk material desain terhadap komponen yang sudah sangat sering kita pakai, yaitu tombol alias button. Ya, untuk tombol itu ada 4 buah macam atau 4 buah style seperti ini. Ya, ada text button yang cuman teks begini aja, ada outline button, ada garis tepinya, field button ini yang standar, dan ada juga yang namanya toggle button. Ya, toggle button ini adalah tombol yang berkelompok seperti ini dan hanya bisa diaktifkan salah satu. Nah, untuk tombol itu menurut material desain itu ada prioritasnya ya. Jadi kita sebaiknya tidak sembarangan menggunakan style ini sesuai dengan saya pengen yang tidak ada bordernya apapun ya. Saya lebih suka tombol seperti itu. Ya, material desain mensyaratkan bahwa tombol itu sebaiknya tampilannya disesuaikan dengan prioritasnya. Ya, kalau prioritasnya itu sangat penting sekali, maka tonjolkan dia. Ya, bahkan tombol yang ada di bawah ini menjadi floating action button sendiri. Ya, walaupun FAB biasanya letaknya di samping sini sih, ya, tapi material desain memperbolehkan kita meletakkan tombolnya di tengah-tengah seperti ini. Ya, dan dia melayang bahkan di atasnya sebuah card, sehingga dia memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi. Berikutnya ada tombol yang prioritasnya adalah penting. Nah, kalau tombol ini penting, maka kita gunakan layout atau style yang standar, ya, yang ada background color-nya. Sementara itu, kalau tombolnya ini tidak terlalu penting, maka cukup diberikan teks gini saja, ya, tanpa outline apapun. Nah, untuk style button, kita bisa ganti di style. Ya, jadi misalkan di bawahnya lagi, ini ada forgot password sama sign in ya. Yang sign in itu dibikin field button, yang forgot password saya bikin text button biasa. Oke, nah ini karena kelihatannya bakal agak panjang, saya akan coba masukkan sebuah scroll view dulu ya. Oke, sebuah scroll view dengan saya ganti menjadi apa namanya, constraint layout dulu. Dan ini semua saya masukkan ke dalam constraint layout ya. Semoga constraint saya bisa diupdate secara otomatis ya. Karena kalau tidak berarti saya harus ganti lagi nih semuanya. Ya, enggak masalah deh. Oke, lalu scroll view-nya saya kasih constraint dulu ke keempat penjuru. Oke, sebentar ya. Kadang-kadang ngambek ini Android Studio saya. Ya, itu sudah. Layout height-nya saya bikin match constraint aja deh. Width-nya juga match constraint. Lalu ya ini sepertinya layout constraint saya hilang semua sayangnya. Ya sudah deh, dibetulin satu persatu. Oke, dan urutannya kok juga diubah-ubah ya sama dia ya. Ya, untungnya saya tinggal menambahkan ulang aja constraint yang tadi sudah saya buat. Ya, ini atas, kiri, kanan. Lalu ini semua tadi. Oh, sayangnya constraint-nya nggak bisa, jadi ya sudahlah dibuat satu persatu. Atas, kiri, kanan. Oke, berikutnya ini harusnya. Atas, kiri, kanan. Ya, ini kayaknya constraint kanannya ngaco semua.
Jadi tidak apa-apa, betulkan aja. Berikutnya adalah yang ini dulu, atas. Kok jadi 25 ya? Tadi 24. 24, kiri, kanan. Tuh, hilang. Oke. Dan terakhir, atas, kiri, kanan. 24. Nah, sudah. Ya, berikutnya saya akan tambahkan tombol sign in dan forgot password-nya, berarti saya nambah di sini ya. Nah, untuk button-nya pakai aja button biasa. Oke, saya tambahkan di sana, cuma button-nya keluarnya di ujung kanan atas, ujung kiri atas. Ya, lalu geser sampai kira-kira segini. Loh, kok jadi child-nya di sana ya? Ya, button-nya jangan jadi child punyanya siapapun. Oke, ini kayaknya salah satu bug-nya Android Studio ya. Selalu melayang ke atas dulu sebelum dikembalikan lagi ke tempat yang sesuai. Ya sudahlah. Oke, 24. 24. Lalu saya kasih, apa ini tadi ya? Sign in. Dan dengan cara yang sama, saya tambahkan forgot password-nya di sampingnya. Oke, secara vertikal ke sini, 24, sampingnya 16 saja mungkin cukup. Teksnya adalah lupa password. Dan stylenya silakan diganti dengan button yang text button saja. Ya, jadi kalau kita menggunakan text button, tampilannya berubah jadi seperti ini. Mirip ya. Oke, untuk konten dan konten atau fill button itu pakai text button. Kalau outline pakai outline button. Kalau text button ya pakai text button. Oke, tambahkan 2 tombol seperti di bawah ini. Sudah ya tadi ya seharusnya. Oh, ini pakai update profile. Lalu ini change password. Ya, ini tadi cuman contoh aja sih. Ya, ini cuman contoh. Kita bikin aja ya change password dan update profile-nya. Jadi ini bukan lupa password, sekarang teksnya ganti password. Lalu stylenya ternyata adalah outline button. Letaknya di sebelah kiri ternyata, jadi koneksi ke kanannya saya akan putuskan, lalu saya kasih dia constraint ke kanan. Ke kiri, sorry. 24. Ya. Sementara yang ini menjadi update profil. Perbarui profil. Semoga tidak terlalu panjang. Ya, cukup ternyata ya. Oke, ini boleh dicoba untuk melihat hasilnya. Ya, jadi tampilannya kalau di editor seperti ini, bagaimana kalau di Android ya, di emulator kita akan lihat hasilnya setelah Gradle-nya selesai ya. Oke, saya akan ke profil. Kemudian
Sebentar, kok jadi nggak bisa di-scroll ya? Tapi saya masih bisa ngeklik di sini. Oke, sebentar saya akan cek dulu layout-nya untuk yang scroll view ini. Mungkin tadi ada ya satu hal yang belum saya lakukan. Sebentar ya. Oke, tadi ternyata ada satu langkah yang kita eh, keliru di activity main. Ya, tadi ingat view pager saya itu tertutupi sama bottom nav. Ya, akibatnya tampilan saya tadi sebetulnya kedua tombolnya itu ada di bawah, tapi ketutupan sama bottom nav ini. Ya, sehingga nggak bisa di-scroll. Nah, untuk mencegah itu, view pager-nya silakan ukurannya diubah sehingga eh, tidak tertutupi oleh bottom nav. Ya. Gampang sih, ini tinggal constraint bawahnya hubungkan ke atasnya bottom nav. Ya, kalau betul, maka sekarang ini bisa di-scroll. Ya, bisa terlihat sekarang tombolnya yang outline seperti ini, yang biasa seperti ini. Oke, nah itu aja tentang tombol. Kita setelah ini akan melihat komponen terakhir dari material desain, yaitu yang namanya card ya. Kita sudah pernah menggunakan card ya di pertemuan yang lalu, tapi kali ini kita akan melihat lebih dalam tentang guideline material desain terhadap penggunaan card ya. Seperti apa itu? Simak di video berikutnya.